Halo sahabat sekalian, apa kabar? Halo. Ya, aku di sini dengan Mas Jenal. Mas Jenal ini salah satu praktisi dari Intan Matapura yang biasa kita kenal dengan banyak intannya ya. Jadi kalau seandainya teman-teman ya, jadi ini yang nanti kita akan banyak berdiskusi dengan beliau berkaitan dengan bagaimana sih beliau menjadi perawat luka dan bisa berkembang sampai saat ini. Nah, jadi Mas Jenal ini pertama kali aku ketemu itu pas waktu kegiatan pesantren luka, teman-teman sekalian. Ya, 2015. 2015. Nah, di 2015 itu kita membuat pesantren luka di Intan Matapura, dan pada saat itu banyak sekali teman-teman perawat dari Puskesmas. Kenapa dirimu pada saat itu tuh pas pesantren luka punya ketertarikan untuk belajar perawatan luka? Dulunya sebelumnya kan biasa kita kan karena di Puskesmas juga di ruang tindakan pegang luka. Jadi kebetulan ada diajukan oleh organisasi PPNI untuk nama kita ketulis di situ untuk ngikutin pesantren luka. Ya sudah, ikutin aja karena ditugaskan kan dari organisasi. Udah berangkat, ternyatanya kebablasan bro. Kebablasan Ya, kebablasan. Nah, terus dipaksa. Awalnya kan nggak terlalu minat banget ke luka. Dipaksain nih sama beliau ini, sama Bang Anda nih, dipaksa terus tiap hari. Ayo. Teman-teman tahu nggak kenapa aku paksain? Yang pertama aku paksain karena ini orang adalah orang yang paling cerewet ya, cerewet banget ya untuk konsul tiap hari. Jadi maksud aku, kenapa aku paksa dia? Karena yang pertama, karena kecerewatannya dia ini, aku butuh untuk banyak orang teredukasi. Satu. Terus yang kedua adalah beliau ini, walaupun dia kondisinya kayak gini, ini orang pantang menyerah bro. Ya teman-teman sekalian, semua dibabat sama dia kayak gitu. Terus yang paling excitednya aku, dia mampu dengan keuletan dia itu, dia mampu melakukan perawatan luka di awal itu dengan bahan-bahan dasar yang ada di sekeliling. Dulu tuh pernah ingat banget aku pertama kali di lidah buaya. Nah, betul. Sama daun jambu biji 4 lembar, 1 liter air jadikan setengah liter. Ya, apa? Ya, itu tuh yang aku melihat ini potensi besar di beliau, sehingga aku butuh beliau itu untuk bisa menginspirasi banyak orang. Salah satunya buka praktek mandiri. Jadi pas waktu itu tuh aku memang menyupport dia untuk pengembangan masih di praktek mandiri. Nah pada saat itu belum ada praktek mandiri dan beliau masih home care. Nah kasusnya yang dia pegang tuh lumayan gede lah ya pas waktu itu. Lumayan. Step terakhir tuh seingatku dia pernah megang satu pasien dengan masalah diabetes lumayan besar pada saat itu. Ada belatungnya lagi. Ada belatungnya lagi pada saat itu. Itu masih home care, gitu, ada belatungnya tuh. Masih pakai lidah buaya lagi. Iya itu. Nah itulah baru sedikit aku mulai menggeser dia untuk bro, kalau seandainya kita butuh untuk percepatan, cobalah digunakan dressing modern, karena nggak semua si luka tadi cocok untuk dikasih beberapa bahan alami kayak gitu tuh. Nah akhirnya dia bergeser nih, satu beli Mercopazin sama sabun waktu itu tuh. Beli satu itu juga nggak kemahalan dulu. Beli satu nggak ada uang. Itu dia. Nah dari situ tuh dia mulai ngerasain. Nah itu pas waktu dia mau pakai pada saat itu tuh apa yang dia mau dapetin untuk tinggal geser sampai ke Mercopazin? Pertama itu kan pas kita ubah ke bahan tropical Mercopazin kan ya, tropical Mercopazin, dan ternyata progresnya autolisisnya cepat bro. 3 hari kita pasang, 3 hari kemudian kita buka balutan, udah lumayan banyak yang berangkat tuh autolisisnya. Slok-sloknya udah mulai mudah, ada yang terangkat sendiri malah tanpa harus kita mekanikal, kan udah nempel, kita tinggal pakai kasat ini, kita tempelkan, kita angkat, udah nyangkut dia, udah tubuh granulasi. Wah aku bilang nih segini mudahnya gitu kan. Ya udah lihat segini mudahnya lanjut. Teman-teman tahu nggak kenapa nih aku tuh cerita ke teman-teman dari yang bahan alami dia berubah ke dressing modern, karena ingin ngasih tahu bahwa semakin kita menggunakan modern dressing itu tujuannya adalah untuk mempermudah kita pada perawatan luka. Banyak di tempat kita masalah luka-luka dengan kondisi kronis yang udah cukup luar biasa lukanya dan infeksinya, itu tuh sebenarnya butuh asupan tangan-tangan dingin nih ya, sekaligus lembut tangan dingin. Oke,
Terus pas waktu kegiatan di buka praktek kan, dari kegiatan itu kan aku ngelihat bahwa ini orang berpotensi nih. Kedua, kita support banyak memang untuk pengembangan. Terus yang ketiga, dia udah mulai membuka kepikirannya, buka salah satunya praktek mandiri. Nah, pas waktu praktek mandiri itu lo ngelakuin perizinannya susah nggak? Perizinan karena praktek mandiri tahun 2016 gue ajukan tuh ya. Lumayan karena mereka bingung praktek mandiri perawat tuh kayak gimana bentuknya. Terus dasarnya apa? Mereka cari dasarnya dulu. Ternyata emang ada kan, emang udah diresmikan udah lama, tetapi karena nggak ada yang ngurus. Karena dulu ngulusnya cuma izin praktek buat di institusi rumah sakit, puskesmas, klinik. Kan itu dulunya cuma ngeluarkan surat izin praktek biasa kayak gitu aja. Tapi untuk mandiri mereka bingung. Jadi itu lamanya 8 bulan, hampir 1 tahun kayaknya. Dan berkasku hilang di tempat perizinan. Jadi 2 kali ngajukan berkas, Ini salah satu nih contoh hidup nih teman-teman sekalian berkaitan dengan Kena kelamaan. Iya, makanya aku bilang dulu itu susah. Tapi tetap ada yang lakuin. Sekarang udah gampang. Udah, malah sekarang kan di organisasi itu malah gembor-gemborin. Ayo praktisi mandiri dengan keahlian masing-masing. Ada yang ahli hipnoterapi, ayo praktisi hipnoterapi, yang baby spa kan dia buka baby care-nya, baby spa. Terus ada juga kan baby spa apa tuh yang kecantikan kan. Udah ada itu praktisi kecantikan. Habis itu baby pijat-pijat baby spa kan ya. Pijat bayi. Banyak kan sekarang. Mudah. Dan izinnya juga hari ini ngajukan, minggu depan ya udah disurvei tempatnya. Udah sekarang kan. Coba nih teman-teman, jadi masih ada yang nggak mau buka praktek mandiri, rugi pasti ya. Masih jadi maling ya. Nggak, maksudnya mantri keliling ya. Maksudnya mantri keliling. So, jadi dari kegiatan itu pastinya kan dirimu nih berkembang nih jadi praktek mandiri. Pas waktu di praktek mandiri itu ada nggak, maksud gue kan tantangan terkait dengan kepercayaan orang di pembukaan awal kayak gitu, dan bahkan ada saingan nggak? Cerita dong. Itu buka praktek mandiri awal ya. Tantangan pertama itu modal, bos. Pertama kita nggak punya modal banyak, kita modal terbatas. Terus ya buka dengan ala kadarnya kan, nggak segede gini dulu. Kita kan praktek tempat. Saingan gimana saingan? Saingan mah perawat luka nggak ada. Nggak ada ya. Saingan nggak ada waktu itu. Sekarang mah saingan ada, tapi tetap kita. Untuk praktek luka untuk praktek perawatan luka saingan ada, buka praktek perawat luka juga, tapi bukan di wilayah kabupaten kita, walaupun berdekatan. Kalau nggak salah sekarang ini baru cuma ada praktek perawat luka di Kalimantan Selatan ini 5 apa 6 gitu. Sekalimantan ya, bukan satu kabupaten. Untuk Kabupaten Banjar, Bumi Intan ini cuma ada 3 dan posisinya jauh-jauh. Satu di tempat kita di Martapura Kota, duanya itu ada di desa di dekat Priamkan gitu. Okay. Ada 3 ya. Oke. Setahuku yang lain nggak ada di Banjarbaru dan Banjarmasin ada lagi. Oke. Ada nggak momen sedih pada saat itu? Wajib nih momen sedih nih. Ya dong, momen sedih mau. Tapi momen sedih ya biar kita ceritakan momen sedih, tapi nggak perlu nangis-nangis kan ya. Enggak lah, maksudnya. Momen sedih kalau kita gagal ya waktu itu masih sedih kan? Masih sedih kan. Padahal ini lukanya kecil, bisa nih. Kok nggak progres? Ternyata setelah cek lab albuminnya turun, HB-nya rendah. Kita kan jadinya kok kayak gini banget kita rawat luka, apa kita yang salah prosedur apa padahal sesuai SOP kita kan rawat luka kayak gimana, udah semuanya tuh yang dilakuin tuh. Kalau nggak ada perubahan kita cek lab ternyata HB-nya rendah, promosi tinggi, albuminnya bisa malah 1, atau 2 kemarin itu pernah. Ya mau gimana lagi ya, kita rujuk rumah sakit kan. Rumah sakit dulu, baguskan dulu semuanya keadaannya, baru bisa kita rawat lagi. Kalau enggak kan kita nanti sia-sia. Susah kan kita bantu spotnya kalau bukan lewat cairan masuk langsung.
Terus Itu aja yang sedihnya, yang lainnya nggak usah. Jatuh bangun ini perusahaan. gue butuh jatuh bangunnya ini. Salah. Gue pernah ditipu, gue pernah ditinggalin. Gue bantuin orang buka praktek dan lain sebagainya, gue sempat bahan, gue ditinggalin, gue jadi tegur, pernah. Gue utangin bahan juga pernah ditinggalin. Sekarang mah dia udah gede, prakteknya udah jalan lumayan. Udah gue ditinggalin gitu. Jadi apa poin penting yang Jangan terlalu percaya sama orang. Jangan dikasih ilmu 100% ke orang, nanti kita ditinggalin lagi. Jadi saingan. Enggak, maksud gue kan ya buka ya, ayo buka kita sama-sama. Gue ditinggalin. Oke, jadi satunya tuh tadi poin penting adalah jangan banyak percaya banget sama orang. 90% lah, 10%-nya kita gini, kata saudaraku itu percaya tapi harus hati-hati gitu. Oke. Kita percaya juga boleh 100% tapi tetap harus hati-hati sama orang gitu. Soalnya orang kalau udah ngeliat duit aja katanya hijau semua, lupa tuh sama teman. Betul sekali. Karena memang dalam hidup itu ya, teori juga bilang bahwa ketika kita melakukan sebuah transaksi harus ada kegiatan controllingnya, Ya. kayak gitu tuh. Ya, nanti ya kayak gitu. Jadi ya. Udah kita support, kita ajarin nih gimana cara bantu Pak rawat luka, bagaimana sampai ku ajarin, ayo ikut pelatihan luka biar kamu ada kelebihannya sebagai untuk buka praktisinya. Diajarin nih cara buka praktisinya apa, udah diajukan untuk pelatihan luka, udah jalan dia, nggak punya bahan, utangin dulu baru ada uang bayar, ada pasien baru bayar kan. Alhamdulillah sekarang aku lihat di kan pasiennya udah lumayan juga, nggak pernah ngajak aku ngobrol lagi. Telepon aja kagak. Itu apa yang lo lakuin? Apa yang lo lakuin sebagai orang yang mungkin aku lihat di sini adalah orang yang mensupportnya. Apa yang lo ambil kesimpulan, lo harus bersikap gimana sih? Ya udah biasa aja kita, ya udah namanya manusia kan. Mungkin lagi jalan kayak gitu ya udah, dia nanti ibarat kata nih dia mau lagi baik ngobrol-ngobrol kita ya kita ngobrol ya, nggak boleh ada dendam kan. Enjoy aja. Ya udah anggap pembelajaran aja. Yang akan datangnya hati-hati, jangan 100% diajarin. Nanti susah. Oke. Nanti dia udah jadi, kita dilupakan. Nah, ini nih yang kayak gini nih butuh strategi controlling. Iya. Jangan yang gitu, karyawan juga pernah dulunya tuh. Oh ada? Ada, karyawan sekarang udah bisa jalan dia, udah diajarin semuanya. Gimana cara ngerjainnya, kalau hanya kasusnya kayak gini kan nggak semua kita dapat dari pelatihan. Betul. 70 Jangan tutupin gue. 70 sampai 80% kita dapat itu dari pelatihan ya. 20%-nya kita dari pengalaman. Ada yang lukanya kasusnya kayak gini, terus dari pengalaman kita nggak bisa nih digunakan bahan dressing seperti ini untuk perawatan lukanya kayak gini, tapi kita aplikasikan kayak gini loh, hasilnya bagus. Gue ajarin tuh, bisa dia. Berarti dia di praktek gue, buka dia sendiri, gue nggak ditegur lagi. Karena memang. Mas beli bahan di mana? Beli marketplace. Ya lah, kan orang udah tahu gimana alurnya. Padahal kan di tempat gue distributor lah. Mau gimana lagi? Padahal gue nggak dendam, kata gue ya mau konsul ya silahkan, tak konsulin, mau minta pendapat ya, yuk kita sharing sama-sama, nggak ada masalah, nggak ada, jangan takut, kata gue ya. Mungkin dia saat apa mundur perlahan sampai nggak pernah kontak lagi. Tapi lebih bagus mundur perlahan daripada hilang langsung. Ya, aku tuh kasih saran lah ya sebenarnya juga untuk dirimu, untuk fase kayak gini. Ketika kita kondisinya mencoba untuk menjadi seorang owner, siap-siaplah untuk bisa ditinggal sama orang yang nantinya menjadi salah satu daripada anggota kita. Karena kehidupan ini tuh nggak selamanya sesuai yang kita lakukan, tetapi ada beberapa orang juga yang nantinya akan berubah. Nah, berubahnya itu ya, makanya tadi bentuknya bisa apakah lebih dia sportif atau sport ke kita atau tidak, itu yang paling penting. Jadi makanya belajarlah ikhlas dari sekarang dan belajarlah untuk mengontrol berkaitan dengan apapun yang ada di tempat dirimu, karena gini, orang yang ada di samping kita itu adalah sebuah aset Ya, kayak gitu, itu aset sebenarnya. Jadi jangan sampai orang-orang yang ada di tempat kita itu yang kalau aku bilang
teman-teman itu tuh sebagai aliran darahnya. Kita jantungnya, mereka alirannya. Jadi kalau alirannya tuh sumbat adalah baik gitu. Makanya belajarlah tentang bisa mengontrol seseorang dan membuat seseorang itu jadi loyalitas. Karena nggak semuanya yang kita lakukan itu akan berjalan dengan baik kayak gitu. Nah, apa sih yang biasanya aku lakukan? Ya, biasanya yang aku lakukan itu kita harus kaji dulu apa kebutuhan orang yang ada di sekitar kita. Dia tuh butuhnya apa? Kayak gitu tuh. Jangan berikan dulu kebutuhan itu 100% kayak gitu. Tapi kita mencoba untuk mengkaji dengan teknik 40, 60, 80 sama 100. Nah, pemberian itu tuh tergantung porsi yang dirimu sanggup. Karena nggak semua di owner itu akan bisa memberikan dia secara gamblang. Iya. Gitu tuh. Itu tuh yang aku jadi harus. owner juga galak, susah ditinggalkan karyawan. Nggak bisa. Terlalu lembut malah belagu, bro. Betul. Lembut malah belagu. Kalau galak nanti main belakang dia ngobrol, bos galak tuh, terus ngomel-ngomel, nggak bertahan lama pasti kabur. Ya. Nah itu tuh yang paling penting teman-teman sekalian ya. Yang penting kita galak enggak, santai aja tapi berwibawa ya. Menurut aku sih yang lebih penting itu adalah kita harus gentle. Jadi gentle itu artinya apapun yang nantinya menjadi sebuah problem atau itu bisa menjadi konfrontasi ke kita harus bisa melakukannya dengan membuat seseorang itu menjadi lebih puas, jadi lebih paham lah dia dengan apa yang kita maksud gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya leader tuh galak tuh nggak ada. Leader tuh bossy tuh nggak ada. Leader itu adalah pimpinan yang bisa mengontrol bagaimana nanti tingkah laku atau proses si perjalanan program. Ya owner ini kan juga sedikit banyak jadinya kan ngajarin. Ya. Bukan sedikit banyak. Emang diajarin. Banyak memang ajarin. Kan kalau nggak diajarin nanti nggak bisa, masa duduk lawang. Kan kalau udah diajarin, udah dia merasa sanggup kan dia bisa dia bisa buka sendiri, praktisi sendiri kan. Betul. Nah jadi ini teman-teman ya yang mungkin bisa. Istri gue nelpon, bro. Bentar, mama bentar. Jadi ini closing terakhir. Ini buat teman-teman sekalian mau buka praktek mandiri. Jadi belajarlah untuk bisa ikhlas. Yang kedua ada belajarlah untuk menjadi seorang quality control dan belajarlah untuk menjadi pimpinan yang bisa membuat orang lain menjadi loyal. Jangan lupa harus bisa manajemen. Ya. Soalnya kalau nggak kita manajemen semuanya akan hancur, bro. Paling lama bertahan itu 1 tahun. Oh. Pasti akan habis kan, belum tikar nanti praktek. Jadi jangan sampai dulu tikar. Oke, itu aja bincang-bincang kita hari ini ya untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi banyak orang dan bisa menjadi trigger buat teman-teman yang buka praktek. Oke, bye-bye.